tidak ada pengelompokan city value yang baik dan yang buruk. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Dr. Irsyad Sadri. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam konten yang masih sangat menjadi perhatian kita, apalagi suasana kita masih suasana pandemi COVID-19. Tapi ini mudah-mudahan bisa menjawab keresahan atau keraguan-raguan tentang city value. Jadi maka saya memberi judul hoax dan fakta bahwa tidak ada pengelompokan city value yang baik dan yang buruk. Mudah-mudahan saksikan terus sampai selesai sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Untuk menjawabnya, karena kita akan berpatokan dari rilis yang telah dikeluarkan oleh Persatuan Dokter Ahli Patologi Klinik Indonesia. Itu yang akan menjadi sumber rujukan kita. COVID-19 itu adalah yang diperiksa adalah RNA virusnya. Banyak alat-alat yang dilakukan yang bisa digunakan untuk pemeriksaan, tapi yang sering kita dengar adalah tentang RT-PCR. Jadi umumnya kita lebih familiar dengan RT-PCR. Sementara alat yang digunakan sangat banyak sekali yang mampu untuk mendeteksi RNA virus daripada SARS-CoV-2 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mereka setelah melaksanakan isolasi, city value-nya misalnya sudah tinggi sekali, tapi PCR-nya positif. Mereka tidak bergejala lagi. Sering mereka menanyakan apakah saya sudah sembuh atau tidak. Itulah mudah-mudahan di konten ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, fakta adalah hoax-nya bahwa kita beredar di media massa, kita lihat di medsos, banyak beredar tentang pengelompokan daripada angka-angka city value atau nilai daripada city value ini. Kita lihat ada yang mengelompokkan antara 31 sampai 40, kemudian 12 sampai 20, 20 sampai 30. Mereka ada yang mengatakan bahwa kalau 31 sampai 40 itu baik, kemudian 12 sampai 20 buruk. Sebenarnya tidak ada pengelompokan tersebut. Jadi tidak ada istilah city value yang baik dan yang buruk. City value ini sendiri adalah menggambarkan RNA virus dalam sampel. Jadi bukan menggambarkan dalam tubuh seseorang tersebut. Jadi jumlah RNA virus SARS-CoV-2 COVID-19 dalam sampel. Jadi RNA virus ini, city value ini tidak bisa menjadikan satu-satunya penilaian apakah seseorang itu sangat infeksius atau menular atau tidak menular, atau telah selesai untuk dilakukan karantina atau isoman. Jadi city value saja tidak bisa untuk merekomendasikan bahwa seseorang tersebut telah selesai melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian nilai city value itu kalau nilainya tinggi maka RNA virusnya adalah rendah. Sebaliknya, nilai city value yang rendah, maka RNA virusnya tinggi sekali. Kemudian, yang banyak terjadi adalah banyak berpindah-pindah tempat melakukan pemeriksaan PCR. Itu sangat tidak dianjurkan sekali, istilahnya shopping PCR.
Karena akan menimbulkan hasil yang berbeda. Kenapa? Karena perbedaan sampel yang digunakan. Waktu itu yang paling menentukan juga. Kemudian alat dan reagen yang digunakan berbeda. Jadi tidak bisa kita bandingkan pemeriksaan PCR di satu tempat dibandingkan ke tempat yang lain. Kemudian kapan pemeriksaan PCR yang baik? Sering kita lihat juga dilakukan pemeriksaan terlalu terburu-buru atau segera, sehingga hasilnya belum ada atau negatif. Yang terbaik adalah apa? Menunggu 5-7 hari setelah kontak dengan pasien yang positif, sambil tetap melakukan isolasi mandiri dan social distancing. Atau yang kedua adalah diperiksa saat bergejala, gejala timbul. Itu jadi dua itu jadi patokan. 5-7 hari setelah kontak dan pada saat gejala sudah ada. Itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan PCR. Kemudian ada lagi CT value ini pada saat waktu mula menderita atau infeksi dengan setelah infeksi itu bisa sama-sama tinggi. Jadi di awal infeksi dan di akhir infeksi itu bisa sama-sama tinggi. Jadi kita harus bisa mengetahui 3 kelompok waktu terpapar, kemudian di tengah adalah masa infeksi, kemudian masa penyembuhan. Sering lagi ada pertanyaan yang beredar sekarang di medsos bahwa varian baru itu CT value-nya sangat rendah. Sebenarnya varian lama, varian baru CT value-nya bisa rendah. Jadi kesembuhan pasien tidak bisa ditentukan satu-satunya oleh CT value. Jadi kesembuhan kita pakai kriteria WHO saja. Oke guys, mudah-mudahan bisa menjawab hoax dan fakta tentang CT value. Sampai jumpa di konten berikutnya. Silahkan di subscribe yang belum subscribe sehingga kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru, konten-konten edukasi. Sampai ketemu konten selanjutnya. Like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.